Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sholaina fa'anzilan sakinatan alaina wasabbitil aqdama illa qaina innal ala qad bagau alaina wa in aradu fitnatan abaina. Pemirsa dimanapun berada, para sahabat yang saya cintai, sebelumnya sudah disampaikan mengenai kurban wajib dan kurban sunnah. Kurban wajib yang dimaksud adalah kurban nadar. Nadar adalah berjanji melakukan kebaikan dengan mengharuskan suatu kurban kepada dirinya sendiri. Jadi nadar itu sah jika diungkapkan dengan syarat atau pernyataan yang mengandung unsur memunculkan insya, keharusan terhadap diri, iltizam atas sebuah kebaikan. Mana kebaikannya di sini? Kurban. Jika hanya niat nih, jika hanya niat nadar saja tanpa diungkapkan dengan syirat atau segat, maka belum sah menjadi nadar. Begitu dalam kitab Tuhfatul Muhtaj atau dalam I'anatul Thalibin atau juga dalam Iqna Lisyarbini dikatakan bahwa seperti tadilah definisi nadar yang dimaksud. Sekarang segat nadar kurban. Ini ada dua. Yang pertama ada shorih dan yang kedua ada kinayah. Orang yang mengucapkan sigat shorih nadar kurban, maka nadarnya sah dan mengikat meskipun saat mengucapkan tidak disertai niat di dalam hati. Sementara sigot kinayah nadar kurban hanya sah dan mengikat jika saat mengucapkannya disertai niat nadar di dalam hati. Itu perbedaan antara shorih dan kinayah. Segat nadar shorih yang mana? Segat nadar shorih adalah semua pernyataan atau ucapan yang tidak mungkin dipahami selain nadar. Tidak ada penafsiran lain. Kalimat yang diucapkan itu tidak bisa ditafsirkan dengan makna-makna yang lain. Tapi pasti itu adalah kalimatnya kalimat nadar. Contoh misalnya, saya nadar kurban tahun ini. Nah, ini tidak bisa diartikan dengan penafsiran yang lain. Karena dengan kalimat saya nadar kurban tahun ini, berarti ia memang sudah shorih dalam sigotnya untuk nadar. Dalam bahasa Arab pun demikian juga. Dalam bahasa Indonesia sama. Sedangkan segat nadar kinayah adalah semua pernyataan atau semua ucapan yang masih mungkin dipahami, masih mungkin ditafsirkan untuk pengertian selain nadar. Jadi kalau yang kinayah itu yang tadi harus menyertakan niat di dalam hati adalah ucapan, ungkapan yang mungkin masih dipahami, masih bisa ditafsirkan dengan selain nadar. Tidak hanya khusus mengarah kepada nadar. Nah itu tentang apa? Segatnya ya. Ada shorih dan ada kinayah. Perbedaan antara segat bahasa Arab dan bahasa Ajam. Atau bahasa non-Arab. Ajam termasuk bahasa Indonesia. Itu namanya Ajam atau non-Arab. Nah, berkaitan dengan hal ini, di dalam sigat berbahasa Arab untuk menentukan apakah sebuah segat termasuk shorih atau kinayah adalah dengan merujuk
pengerti kalimat. Dalalah lughawiyah disebutnya. Artinya, untuk menentukan apakah suatu ucapan hanya mempunyai pengertian nadar atau mempunyai pengertian lainnya, maka merujuk kepada aspek kebahasaan. Diteliti dari segi bahasanya. Sementara itu di dalam bahasa Ajam, termasuk bahasa Indonesia, ya kan, Ajam itu yang non Arab, maka penentuannya merujuk kepada uruf, adat di situ, kebiasaan di situ dalam menggunakan kalimat-kalimat tersebut. Nah, jika dalam kebiasaan suatu masyarakat sebuah ucapan hanya dipakai untuk nadar, maka disebut sorry. Jika terkadang dipakai selain nadar, maka itu disebut kinayah. Begitu di dalam Asbah wan Nadhair Imam Suyuti. Di antara sigat nadar yang termasuk sorry, menurut beberapa kelompok masyarakat adalah saya nadar. Bahasa Indonesia, atau aku duwe uni. Aku duwe kaul. Nah, itu dalam bahasa apa? Jawa umpamanya ya. Nah, menurut uruf, adat-adat mereka, adat bahasa Indonesia, atau menurut adatnya orang Jawa, bahasa Jawa, kalimat-kalimat ini menunjukkan adanya insya iltizam yang kuat. Artinya, kalimat ini tidak bisa dipahami selain nadar, karena memang ucapannya nadar. Sedangkan contoh kinayah seperti apa? Misalnya ucapan seorang penjual hewan, ini adalah hewan kurban. Atau ucapan seseorang yang baru saja membeli kambing. Nah, untuk menjawab pertanyaan, tuku wedus kanggo opo kang? Nah, digawe kurban jawabnya umpamanya. Kalimat-kalimat ini menurut uruf masih bisa dipahami bukan sebagai insya'u iltizam, ya kan, atas ibadah kurban. Bukan. Kenapa? Menurut uruf masih bisa dipahami bukan sebagai insya'u iltizam atas ibadah kurban. Kalimat ini adalah, mana tadi? Kalimat ini adalah hewan kurban. Ini belum bisa dijadikan sebagai kalimat nadar. Karena bisa jadi hanya menunjukkan keterangan bahwa hewan ini layak menjadi hewan kurban. Misalnya dia menjelaskan karena usianya sudah cukup dan ciri-ciri lainnya. Jadi ucapan ini adalah hewan kurban tidak semata-mata itu untuk nadar kurban. Karena bisa jadi tujuannya adalah menjelaskan bahwa hewan ini sudah layak dijadikan untuk kurban. Adapun kalimat digawe kurban, ini bisa jadi menunjukkan sekedar rencana berkurban yang tidak mengandung unsur mewajibkan kepada diri atau iltizam. Kalimat-kalimat tersebut termasuk kinayah nadar udhiyah atau kurban. Nah, hal ini berbeda dengan kalimat-kalimat tersebut jika diucapkan dalam konteks bahasa Arab. Kalimat tersebut berkonsekuensi menjadikan hewan kurban, yaitu menjadi kurban yang wajib. Itu segat atau perbedaan antara bahasa Arab dan bahasa non-Arab atau Ajam, khususnya Indonesia, khususnya Jawa lah gitu ya. Itu sekitar segat nadar. Nanti insya Allah di lain waktu kita sambung dengan macam-macam nadar dan perbedaan hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.